hadir di majelis ilmu dengan kitab yang kita baca itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Apalagi kalau orang cuma datang ke maulid pengen nyari tentengannya doang. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu ini pahalanya gede luar biasa, gede luar biasa. Dalam riwayat Muslim dikatakan orang yang datang mencari ilmu itu mendapatkan persaksian dari para malaikat. Mulai hari ini kita tingkatkan, Mbak. Jangan cuma sekedar menjadi orang yang bisa menghadiri tapi tidak menggantungkan hati kita pada majelis tersebut. Kalau kata Rasulullah SAW, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Padahal cuma sedikit, ibarat makan, kita duduk di majelis ilmu cuma 1 jam 2 jam, tapi kalau kita nyeresep dalam hati, ilmu kita bawa, kita amalkan, Pak, itu sepanjang hari berkahnya luar. Kata Rasulullah SAW, "Ayyuma mra'atin," kan gitu, perempuan kalau dia punya sifat berikut ini, sholat khamsaha, sholat 5 waktu ini dijaga. Ibu hidup paling ekonomis deh, Bu. Ambil hidup paling ekonomis soal ibadah, masuk surga. Kagak kenal qobliyah, kagak kenal ba'diyah, kagak kenal witir, kagak kenal tahajud. Terawih aja sepanjang hidup kagak usah dilakukan, gak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu.
Gue suruh turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-mahmudu huwa Allah jalla jalaluhu wal musalla alaihi wa huwa Muhammadun wa aluhu wa khairu ma umila bihi kitabullah jalla fi'ulah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Amma ba'd, ma'asyira al-muslimin wal muslimat, para hadirin dan para hadirat, para kiai, para asatidzah, para alim dan ulama, para guru, para sesepuh, para orang tua, dan wabil khusus yang saya cintai dan yang saya hormati, Kiai Haji Rohadi beserta Kiai Haji Ali Ridha, dan seluruh para kiai yang mohon maaf Al-Faqir tidak mampu sebutkan satu persatu. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan para guru kita diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan kita para muridnya akan mendapatkan sebagaimana yang kita doakan untuk guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini barangkali majelis yang paling serius yang saya pernah hadiri. Mic-nya aja udah 3. Minumnya udah 3 jenis nih. Yang botolan lain. Ini susu, jahe lain, air putih lain. Ini sih kalau diprediksi waktu bisa 3 jam nih aja. Hadirin hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya malu banget diundang ke sini, berkali-kali dihubungi sama guru saya. Akhirnya bukan dengan berat hati, karena saya yakin kalau kita datang ke kampung nelayan gak mungkin bawa ikan, karena pasti udah banyak ikannya di situ. Dan kalau saya datang ke Trogong, kalau saya datang sebagai guru kayaknya gak pantas. Tapi saya datang sebagai santri yang berniat untuk silaturahmi. Izinkan saya barangkali duduk di sini di kursi panas ini, karena saya yakin kalau dikatakan oleh seorang pepatah atau bujangga Arab, ada yang pernah mengatakan, wa inna fi hadzal majlis laman kana afdhala minni wa ajmala wa akmal. Pasti di sini itu ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih berhak dari secara adab, keilmuan dan lain sebagainya. Tetapi dilanjutkan dalam pujangga ini mengatakan walakin la ba'sa an yatakallamal mafdul fi hadratil fadil. Tapi enggak apa-apa sesekali santri ngomong di depan kiai. Laqad takallama Hudhud Sulaiman baina yaday Sulaiman. Dulu juga Hudhud mau enggak mau harus ngomong di depan gurunya, yaitu Nabi Sulaiman. Wa qad qara'a Ibnu Mas'ud al-Qur'ana 'ala man unzila 'alaihi al-Qur'an. Dulu juga pernah Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah membaca Al-Qur'an di depan orang yang pernah mendapatkan Al-Qur'an langsung dari Jibril alaihissalam. Artinya
Mohon maaf para guru, para kiai, ini bukan su'ul adab, mudah-mudahan anggaplah sebagai tali silaturahmi yang mudah-mudahan akan bisa mengantarkan kita semua ke hadapan Rasulullah SAW, bahwasanya kita pernah diikat dengan tali silaturahmi dan tali ilmu selama kita belajar di dunia. Amin ya rabbal alamin. Tadi guru saya Kiai Hadi Ridho cerita malam ini karena memang bersamaan ada tahlil. Jadi sebagian besar jamaah ada yang hadir di majlis tahlil. Majlis tahlil guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Hamim. Tetapi memang majlis-majlis seperti inilah majlis-majlis yang memang menjadi penyelamat umat. Oleh karenanya saya teringat dengan pesan guru kita semua, Kiai Haji Soleh Rahmani. Beliau salah satu dari sekian banyak murid-murid terdekat dari Fadilatul Syekh Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau cerita, beliau itu paling males kalau diundang untuk ceramah, kecuali diundang untuk ngajar kitab. Saya rada-rada penasaran juga. Waktu itu pernah suatu malam menjemput beliau dan mengantarkan ke daerah gang masjid Darussalam. Kata beliau, Ustadz Atik, hadir di majelis ilmu dengan kitab yang kita baca itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi. Apalagi kalau orang cuma datang ke maulid pengen nyari tentengannya doang. Nah ini kita masih di bulan maulid, di penghujung sudah, bahkan udah masuk ke bulan Rabiul Tsani. Kalau kita hubung-hubungkan dengan kondisi umat pada zaman ini, memang sangat disayangkan. Kadang umat itu ingat Rasulnya cuma di bulan Rabiul Awal. Entah kalau udah dengar bulan Safar nih, dinanya sama anaknya, Tong, tanggal berapa ini? Udah tanggal 25, bulan apaan? Bulan Safar. Wah bentar lagi nih maulid. Mengapa, Mbak? Mayan nih, stok gula udah nipis. Akhirnya kadang orang datang bulan maulid itu tanpa sadar sering kita meletakkan tahta dan harkatnya Rasulullah itu rendahnya luar biasa. Ini barangkali jawaban dari sekian banyak maulid di mana-mana, kok jarang ada maulid yang berefek. Lingkungannya kurang berefek. Maulid itu paling ramai, tapi lingkungannya nggak berubah. Jamaah sholatnya juga nggak berubah. Maulidnya rame, tapi angka tawurannya tetap ada. Anak-anaknya justru makin rusak akhlaknya. Salah satu di antara rahasianya adalah, saya semalam habis menghadiri takziah hari ketiga. Saya punya sahabat, beliau orang Pondok Gede, dulu teman bareng nyari ilmu di Mekah. Beliau punya ayah Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Bacil, Betawi banget nih. Beliau punya istri namanya Hajjah Rihanah binti Cemong. Nah, itu kurang Betawi apa coba tuh? Namanya aja udah begitu. Ya kan? Kita kalau baca arwah tuh orang Betawi kan namanya kan unik-unik tuh. Tapi seunik-uniknya orang Betawi, lebih ribet lagi kalau baca arwah yang kita baca orang Jawa. Mangku bumi, gendong bumi. Oh susah tuh kalau baca arwah. Udah gitu udah minus mata apa nih? Mohono cokromono apa lah. Kalau yang udah frustasi mau Ustadz dibacain allati kutibat fi hadil waraqah. Udah. Nah ini beliau cerita nih. Ketika beliau suatu waktu pernah menghadiri salah satu maulid, yang dimana waktu itu sebelum maulid dibacakan roti al-atos. Tiba-tiba ada seorang habaib memerintahkan kepada para peserta untuk pulang. Pulang, diusir. Usul punya usul atau cari punya cari. Bertanya-tanya. Ternyata itu setengahnya hadir adalah mereka yang ternyata cuma mencari keuntungan daripada majelis maulid. Dan saya pribadi pernah istri cerita, beliau punya mertua,
Kiai Abdul Hamid belum keluar. Orang yang pada kerja bisa nih, jadi belum seperempat belum keluar. Kan dulu beliau kalau ngaji, pintu kamar beliau ada hordengnya, terus kemudian langsung meja lekar gitu, ada lampu hitam. Jam 6.30, Kiai Muhid udah baca, udah dapat seperempat halaman, lanjut lagi setengah halaman, terus jalan kan panjang. Udah hampir satu halaman belum keluar juga, akhirnya Kiai Muhid udah diem aja. Sampai kemudian saya ingat betul itu jam sudah menunjukkan 6:20. Tiba-tiba Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim rahimahullah rahmatullah, tiba-tiba dia cuma keluarin kepalanya dari hordeng, cuma ngibas-ngibas pulang. Ngaji agak bener, niatnya ini kita di depan guru nggak bisa apa-apa, diusir. Kiai Ustaz, waktu itu saya masih sempat bertemu dengan Kiai Abdul Karim, ketua MUI Pondok Labu, jalan yang baru, Kiai Abdul Karim, MUI Pondok Labu. Itu diusir, tapi kita pulang minggu, dari bulan. Rupanya minggu depan itu ada cerita, kalau ada orang yang datang ke situ, ini bukan nyari berkat nih Pak, karena majelis taklim beliau nggak ada berkatnya. Ada yang bocorin kalau itu hari beliau mau memberikan ijazah. Nah jadi orang itu hari emang saya lihat ramenya luar biasa. Kok tumben nih ngaji subuh, biasanya kagak rame, nggak nyampe keluar, paling di dalam ruangan doang gitu tuh, rumah beliau yang lama. Tapi Masya Allah, tabarakallah, itu hari rame. Ternyata setengahnya orang pengen ngejar ijazah doang. Istilahnya orang kalau dia nanam padi, datang pas lembangan panen. Lagi nandurnya kagak, naruh benihnya kagak, capeknya kagak. Nah, masyarul hadirin wal hadirat para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu juga nih. Di bulan Maulid ini kita perlu introspeksi juga. Kita perlu muhasabah, kita perlu evaluasi. Apa sebabnya umat ini kok berat untuk diajak bangkit, diajak untuk memperbaiki diri, diajak untuk bergerak, bersatu, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita hadir dalam satu majelis, jangankan majelis maulid, majelis ilmu aja, kadang hati kita masih belum nyantol sama ilmu. Padahal kalau kita berpesan atau ingat dengan pesannya Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan pesan terkait mencari ilmu. Beliau mengatakan kun aliman, kan gitu pilihannya. Kun aliman. Berupayalah kita menjadi orang yang alim. Dan orang yang alim ini, mohon maaf, tidak semuanya itu harus dicetak melalui pesantren, enggak. Apalagi kalau sekarang udah ketemu pesantren yang mahal-mahal. Masuknya 25 juta. SPP-nya 2 juta. Kadang umat kalau udah kecil hati duluan, mikirnya begini, ya gimana mondongnya anak gue. Tetapi yang namanya nyari ilmu bukan di pesantren aja. Berapa banyak orang alumni pesantren pulang-pulang gak jadi ulama, banyak gak? Banyak. Makanya bukan konsepnya orang jadi orang alumni pesantren. Pesantren ini dia ikhtiar supaya anak kita 24 jam itu berada dalam lingkungan yang soleh, berada di lingkungan yang baik. Kalau di rumah orang tuanya bermalas ngurusin, dikasih handphone udah gak tahu isinya apa aja. Kadang anak kita juga ngaji dari musola asar jam 5 udah ngayap sama teman-teman. Coba sekarang ya, 5 tahun Sabtu. Kadang saya kalau berangkat kuliah subuh, hari Sabtu subuh, hari Ahad subuh, itu ketemu di lampu merah Fatmawati jam 4:30, jam 4:04. Umat Muhammad semua itu bonceng 3, laki 4, di belakang, tengah perempuan, bocah umur 16 tahun, 13 tahun. Itu umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang orang tuanya juga udah gak peduli lagi cara usaha, korupsi depan, biar kakak, kan berapa itu? Makanya masalah berdata yang pertama, himmah tertinggi kita, cinta tertinggi kita adalah kun aliman. Nggak ada tawar menawar nih. Harus jadi orang yang alim. Alim tentang apa? Kalau kata Al-Imam Az-Zarruji rahimahullah di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim,
aliman bidinihi, tahu tentang urusan agamanya, bagaimana caranya dia menyembah Allah, dia tahu dari mulai perkara yang paling ringan sampai perkara yang paling pokok. Anak kita belum diwajibkan tahajud, Pak. Anak kita yang pertama diwajibkan adalah mengenal Allah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana proses ibadah menyembah Allah. Makanya kita nih di akhirat, Pak, wabil khusus bapak-bapak nih, Pak, kita nih, Pak, jangankan orang brengsek di dunia, Pak, jangankan kita di dunia brengsek nih, jadi laki kagak bener, kita di dunia jadi laki orang soleh aja di akhirat masih diberhentiin sama Allah, Pak. Kita di dunia udah soleh nih, jangankan yang brengsek, yang soleh aja ditanya, apalagi yang brengsek. Ini kan luar biasa bagi kita. Ibu-ibu mah santai, Bu, udah pasti masuk surga, apalagi kalau ibu taat. Ya kan, kalau perempuan pilihannya cuma 4. Kata Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin, kan gitu, perempuan kalau dia punya sifat berikut ini, sholat khamsaha, sholat 5 waktunya dijaga. Ibu hidup paling ekonomis deh, Bu. Ambil hidup paling ekonomis soal ibadah, masuk surga. Kagak kenal qobliyah, kagak kenal ba'diyah, kagak kenal witir, kagak kenal tahajud. Terawih aja sepanjang hidup kagak usah dilakukan, nggak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu. Ayyuma mra'atin sholat khamsaha wa shamat syahraha. Kagak pernah puasa Daud, tuh badan semelar-melar kayak gimana juga ibu, yang namanya diet dilewatin aja udah. Emang puasa bukan diet, lihat ibu. Puasa aja tuh sepanjang tahun cuma 30 hari, yang 330 harinya makan sepuas-puasnya tuh. Bakso Petruk, bakso Titoti, apa tuh, ngebotram, liwet, kemana, ke Parung, terserah dah, 330 hari itu, pagi, siang, sore, malam, seblak habis segala makan itu. Yang penting bulan puasa udah paling bener puasanya. Kalau dia punya qadha, dibayar qadhanya. Ayyum mamra'atin sholat khamsaha wa shamat syahraha. Terus yang ketiga apa? Wa ata'at ba'laha, taat pada suaminya. Dan yang keempat, wa hasanat farjaha, taat sama suami. Yang ketiga, dia jaga kemaluannya. Studi zaman sekarang, Pak, studi keluarga, penelitian tentang kondisi keluarga di dunia, angka perselingkuhannya abad ini, abad ke-20 ini beda dengan abad yang sebelumnya. Kita abad 21 sekarang. Dulu penelitian di tahun 90-an, abad 19 nih, itu angka perselingkuhan pelakunya masih didominasi oleh kaum Adam. 70-30. Kalau orang dulu nyebutnya serong kan ya, begitu. Yang perempuannya masih 30%, yang 70%-nya laki-laki. Sekarang, Pak, mengerikan. Angka perselingkuhannya perempuan 40%, laki-laki 60%. Mirip, Pak. Ini kalau udah 50-50, waduh, hati-hati, Pak, bisa kalah, Pak. Mau kalah? Nggak apa-apa kalau kalah perselingkuhan. Tapi ini kan sebuah angka yang mengerikan, Pak. Oleh karena ini disebabkan karena ini tadi nih. Yang pertama, kun aliman, karena kita kurang berbekal dengan ilmu. Maulid kalau didatangi, Pak, itu maulid isinya orang alim semua, Pak. Itu maulid paling berkah, Pak. Makanya kata guru-guru saya, jangankan maulid yang datang 1000 orang, 2000 orang. Ente bermaulid sendirian di dalam rumah, ente baca burdah sambil nangis, ente baca simtud duror sambil nangis, antum baca ad-diya'ul lami sambil nangis, karena paham arti kandungan itu maulid yang kita baca. Ditambah kerinduan yang kita temukan di dalam hati kita, itu maulid dahsyat, luar biasa, Pak. Itu bisa jadi maulid yang paling nyampe ke Arsullah. Ketimbang kadang kita maulid, ya mohon maaf nih, kadang maulid kan udah campur aduk tuh urusan. Panitia ngincer seragam lain, jamaah ngincer tentengan lain, apalagi yang ceramah, yang baca qori lain, yang baca selawat lain, yang baca rawi lain. Makanya ini pesan buat kita, introspeksi buat saya pribadi dan seluruh jamaah. Yang namanya maulid ini adalah kita memperingati, merayakan hari maulid atau hari lahirnya Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW.
Nabi, Pak. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kadang kita ngerayain ulang tahun anak cucu aja serius banget. Menaktir keluarga, makan tuh di Telaga Sampiran habis 5 juta, 10 juta. Berasa berat apa kagak? Kagak, legirang saya, Pak. Cucu sayangan saya. Tapi kenapa kalau kita datang maulid, kita merendahkan Rasulullah, meletakkan harkat dan martabat Rasulullah serendah-rendahnya. Kadang kalau pulang kagak bawa tentengan, ngedumel. Panitia nyiapin 400 tentengan, yang datang gopek. Yang cepet kagak datang, wah ngedumel. Abis tuh di grup RW diomongin. Wah kacau tuh masjid, kacau banget, kacau. Datang habis maghrib, pulang-pulang jam 11 kagak bawa apa-apa. Sedal swallow ketuker lagi katanya. Pak, berarti kita tanpa sadar, Pak. Coba deh, kita amalkan nih wasiatnya Sayyidina Abu Darda. Kun aliman, belajar aja dulu dari orang alim. Jangan dari orang alim doang, jadi orang alim. Berapa puluh tahun kita duduk di depan guru kita, berapa puluh tahun kita membersamai guru kita, berapa puluh tahun kita khatamkan kitab kita. Pertanyaannya, sudah berapa banyak itu kitab merubah perangai kita? Baca Simtud Duror, itu kan maulid paling enak, luar biasa, Pak. Gurih. Kalau Mahalul Qiyam, Asyraqan kaunu batihaja. Yang baca suaranya empuk kayak KWPP. Yang mukul hadronnya cakep lagi. Uprak, 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 uprak. So sistem cakep. Orang nyewa lagi masjid 10 juta. Gimana hati kagak bergetar? Ditambah utang lagi banyak. Mahalul Qiyam, nangis air mata. Ya Allah. Asal ditanya nih, bubar Mahalul Qiyam tanya, lu ngapa nangis? Bang, nyeresep banget dalam hati, Bang. Terus kita tanya, lu tahu artinya? Enggak. Apa yang nyeresep? Bekal pertama kita adalah memahami tentang Sayyidina Rasulullah SAW. Makanya Pak, demi Allah Pak, kalau di online tuh Pak, kalau di online, Simtud Duror, Al-Burdah, Al-Barzanji, itu kalau beli yang matangnya doang tuh, yang nggak pakai terjemah, goceng Pak. Sama teh pucuk. Apalagi ntar nih 10-10 nih, bebas ongkir. Coba dah. Apalagi kalau beli sama terjemahan 15.000 Pak. Mulai hari ini kita tingkatkan Pak. Jangan cuma sekedar menjadi orang yang bisa menghadiri tapi tidak menggantungkan hati kita pada majelis tersebut. Selama-lamanya ngaji sama Kiai Rohadi berapa jam sih ini? Paling mulai Isya jam 7 datang kemari, jam 10 udah di rumah ntar. Selesai. Tetapi ini majelis, kalau kata Rasulullah SAW, "Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Padahal cuma sedikit, ibarat makan, kita duduk di majelis ilmu cuma 1 jam, 2 jam. Tapi kalau kita nyeresep dalam hati, ilmu kita bawa, kita amalkan Pak. Itu sepanjang hari berkahnya luar biasa Pak. Bayangin kalau kita ngaji sepanjang hari Pak. Besok ngaji, besoknya lagi ngaji. 7 hari, ngaji 7 kali. Ntar kuliah subuh lain. Dulu ada pengajian kuliah duha tuh. Abi Hamid kalau di Masjid Al-Amjad ada kifayatul akhir. Ntar maghrib lain lagi. Ntar pada murid-murid beliau kadang ada Kiai Zakwan ngajarin. Masya Allah Pak. Itu kadang kita kagak pergi kemana-mana tuh, di Cipete Utara aja tuh udah ilmu mulu. Tetapi persoalannya kita belum sampai pada derajat aliman, kun aliman. Tetapi nggak apa-apa, jangan sedih. Kalau kata Sayyidina Abu Darda, kun aliman. Kalau ini kan udah masyhur nih, makalah nih. Kalau kita nggak mampu jadi orang alim, ya udah turun sedikit. Au muta'alliman. Jangan pernah melepaskan status santri daripada diri kita. Saya dulu waktu pulang pamitan Pak, waktu pulang pamitan, saya pamit ke Abu Yasin Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Dan saya pamit ke 3 guru yang lain, 3 guru besar yang lain Pak. Itu anehnya, pesannya beda-beda, tapi ada satu yang berbeda. Apa dia bilang? Abdul Atik, ntar kalau pulang, jangan ngerasa jadi guru. Kun taliban madal hayat. Katakan pada dirimu, engkau harus menjadi santri sepanjang hidup. Artinya apa Pak? Ini bahaya Pak. Kita kalau sudah meletakkan diri kita bahwasanya kita bukan lagi sebagai seorang santri, udah bahaya.
Kan puncak bahayanya orang itu kalau sudah mengatakan dirinya paling alim. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ini kalau dalam bahasanya Hollywood, kisah di balik layarnya, Pak. Kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Khidir alaihissalam? Itu cuma gara-gara Nabi Musa alaihissalam terpeleset lidahnya. Ketika Nabi Musa sedang mengumpulkan Bani Israel, ditanya nih Bapak Ibu sekalian sama kaumnya, "Hei Musa, ada nggak orang yang lebih pintar dari engkau?" Jawabannya apa? Nggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Ternyata tuh omongan tidak berkenan di sisi Allah Ta'ala. Allah nggak seneng tuh denger. Padahal yang ngomong siapa? Siapa Pak? Nabi Musa, bukan kita yang Ustaz kelas RW yang baru bisa bikin topah bahaya betul jalan dengan nama bumi. Ya sendal sih, ya sendal dengan bumi. Masya Allah, Nabi Musa cuma kepleset doang ngomong, nggak ada orang yang lebih alim daripada saya. Diutus Pak, supaya ketemu dengan seorang hamba, abdan min ibadina sholihah. Kan saya nggak ceritain, saya nggak panjang tuh ya, tapi saya potong aja ceritanya. Nabi Musa Pak, ketika merasa dirinya paling alim, ini bahaya. Itu seumur hidup di tengah-tengah Bani Israel, kagak ada orang yang kalau ketemu dengan Nabi Musa kecuali begini. Artinya apa? Artinya apa? Orang kalau ketemu ada orang datang, kita diri artinya tak penting. Kita hormat betul nggak? Ya udah lagi duduk nih depan rumah. Orang datang, bapak masih cuek. Bisa nggak cuek? Bisa kalau orang tuanya. Apa tuh? Ya kalau kita pergi, kalau kita mati kita tidak pergi. Nabi Musa seumur umur di Bani Israel tidak pernah ada orang Bani Israel ketemu kecuali diri ta'ziman lahu. Pas ketemu kan panjang tuh jalan itu ceritanya itu sama murid itu. Akhirnya beliau ketemu dengan seorang laki-laki yang lagi sholat Jumat di pinggiran pantai. Kaki kanan yang diangkat, ya kayak orang Betawi, kayak orang lagi nungguin orang daerah belakang kan. Hiburan gue kerjaan gue begini nih. Orang tangan kuda, ya kan? Kaki kanan diangkat, kaki kiri diangkat, kaki kanan taruh di atas. Dan beliau berbantu dengan kuda warna hijau. Nabi Musa tidak tahu kalau yang ditemuinya adalah Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir sudah dikasih tahu buat sama Allah. Nabi Musa gini. Ketika baru ketemu Pak, seumur-umur Nabi Musa gak pernah ketemu orang tapi gak bangun untuk menghormati dia. Itu Nabi ini masih begini aja deh. Pas ditanya dari mana teh? Saya dari Israel. Siapa namanya teh? Musa, baru tahu. Oh, Musa, Nabi dari Israel. Itu kata berapa Nabi ini begini aja. Apa kata Nabi kita? Waduh Musa, ente seorang Nabi, ente seorang Rasul. Kata-katanya nih Pak, catat Pak. Istilahnya ini Kopaja sama Kopaja, Metro sama Metro, Nabi sama Nabi, sesama Kopaja di dalam saling. Pak, kata Nabi ini Pak, ya Musa, ini nasihat pertama nih Pak. Sebelum kita dengar nasihat di surat Al-Kahfi kan panjang. Ini nasihat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir. Ya Musa, wahai Musa, laqad 'allamaka Allahu 'ilman lam yu'allimka iyyah. Allah itu sudah ngajarin engkau satu ilmu, tetapi ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada saya. Wa qad 'allamani Allahu 'ilman lam yu'allimka iyyah. Di waktu yang bersamaan Allah mengajarkan kepada Musa ilmu yang dimana ilmu itu tidak Allah ajarkan kepada dia. Artinya apa? Sesama pelajar jangan saling mendahului, jangan pernah merasa paling alim. Makanya mental menjadi santri ini harus kita pegang Pak. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Merendah. Saya ingat banget waktu saya mendampingi guru saya Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas berziarah mengunjungi guru kita semua Kiai Haji Abdul Salam Zaini.
Syekh Abdul Salam Zaini itu sudah di pembaringan Pak, udah sakit. Habib Hud datang nengokin, saya nemenin ke dalam Pak. Ini akhlak guru kita, Allah yarham Pak. Lagi sakit, bela-belain bangun. Padahal itu Habib Hud pengen nengokin. Apa kata siapa? Syekh Abdul Salam Zaini, ambilin Sahih Bukhari, kita baca. Lagi ngapain Pak? Lagi sakit. Ambilin Sahih Bukhari, kita baca. Walau haditsan, meskipun satu hadis, minta tabarruknya sama Habib Hud. Kata Habib Hud, lah ya Syekh, Kiai, saya datang ke sini pengen minta ijazah. Habib pengen datang minta ijazah kepada Kiai Salam minta ijazah Sahih Bukhari. Akhirnya apa, kagak jadi tuh ijazah, dua-duanya doa jorok-jorokan. Udah Kiai, Habib Kiai dah. Akhirnya bareng-bareng baca Fatihah doa. Akhlak kita luar biasa Pak. Kita kalau tidak menjadi orang yang alim, turun satu tangga, au muta'alliman. Jangan pernah merasa kecil hati untuk terus mencari ilmu. Ini kayak pengajian kayak gini kan enak nih, pengajian umum. Tua muda nyampur, laki perempuan hadir. Kan kadang yang paling susah ngajakin pengajian remaja ini. Remaja, diadain pengajian, udah mintanya banyak. Minta beliin nasi, siapin kopi. Waduh, es lain. Yang datang seuprit, 5 butir. Kata DKM, gue siapin banyak banget, yang datang dikit. Ini PR kita nih Pak. PR kita bersama. Au muta'alliman. Kita bisa jadi menjadi orang yang paling rajin ikut ta'lim. Kita paling rajin. Tapi pertanyaan besarnya, di rumah kita bagaimana kabarnya? Apakah anak-anak kita sudah mengenal majelis ilmu? Jangan merasa cukup dengan sekolah Pak. Anak-anak kita bagaimana sholatnya, anak-anak kita bagaimana wudhunya, anak-anak kita bagaimana auratnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kata-katanya Pak. Saya ketika masih mondok Pak, di Jawa Tengah, Kudus, hal pertama yang saya paling kaget ketika liburan, waktu itu kan liburan cuma setahun sekali, nyampe rumah, belum nginep, belum ketemu malam, baru nyampe rumah tuh. Dulu masih zaman Lebak Bulus terminal. Pulang dari Kudus naik Pahala Kencana. Nyampe rumah baru sarapan. Kata Abi, apa? Mau ngapain? Mau istirahat dulu kali, tidur. Bentar, jangan kemana dulu, jangan naik ke atas. Kan kamar saya di atas. Ke depan dulu sono. Ngapain Bi? Wudhu. Mau ngapain? Ente wudhu saya liatin. Saya disuruh wudhu depan orang tua dan dia memperlihatkan ingin melihat wudhu saya bagaimana Pak. Dalam hati saya, lah kan saya udah mondok. Lu udah mondok ngapain ditanya? Bahasa kita begitu. Rupanya orang tua saya cuma ingin melihat. Lu udah mondok setahun bener apa kagak wudhu lu? Jangan percaya sama lembaga begitu saja. Berapa banyak kadang kita udah merasa tenang. Pesantren udah mahal, sekolah udah mahal. Kata kita mah, tenang aja. Udah pasti soleh itu anak. Itu belum tentu. Kuncinya ada di kita. Orang tua juga kalau bayar SPP-nya pakai uang hasil korupsi, belum tentu soleh anaknya. Hasil nyatut, hasil korupsi, belum tentu kepengaruh pada anak kita. Dan ini pentingnya luar biasa Pak. Orang tua pun ketika kita sudah menjadi orang ahli ilmu, ahli ta'lim, ahli zikir, ahli ibadah. Yang kedua adalah bagaimana kita memperhatikan keluarga kita. Makanya Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Memang para ahli tafsir, jumhurul mufassirin mengatakan ayat ini maksudnya adalah tentang masalah cuan. Kita itu diminta untuk memperhatikan soal ekonomi. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga yang lemah secara finansial, secara keuangan. Tetapi kemudian para ulama, termasuk diantaranya Al-Imam At-Tabari mengatakan, kalau soal ekonomi saja Allah sudah mengingatkan, bagaimana soal iman, bagaimana soal ilmu. Lah soal duit aja kita perhatiin, gimana soal iman? Makanya kalau kita para orang tua Pak, kita tanamkan apa yang barangkali nanti kita butuhkan. Jangankan di akhirat, di akhir usia saja kita butuh itu dari anak. Contohnya apa? Anak kalau udah tua, kalau kita udah tua nih, udah mau meninggal, kan enak tuh kalau ada yang talkinin kita, betul nggak? Makanya kalau kita punya anak Pak,
Atur nih, ntar kalau gue meninggal lu yang imamin, ntar lu yang turun ke liang lahat, lu yang mandiin gue. Udah tahu ilmunya Pak, sekolahin anak. Ada pelatihan jenazah, sekolahin, ikutin. Anak udah bisa azan, anak udah bisa jadi imam, anak udah bisa Quran. Tapi kan kadang orang tua zaman sekarang Pak, anak les biola 500.000 sebulan dibilang murah. Giliran anak TPA gocap doang sebulan, apa dia kata? Mahal amat TPA ya 50.000. Ntar lah gurunya dibilangin, gurunya ini banget ini, matre banget. Masa tiba ngajarin Quran doang 50.000 sebulan. Saya kalau jadi guru digituin Pak, saya bawa pulang tuh anak. Nih Bu, ajarin diri Bu, ajarin. Ajarin diri, lu ajarin anak lu. Emang lu kata gampang alif bata. Padahal Pak, kalau kita sudah berada di penghujung hayat kita Pak, kira-kira nih, kalau ada orang tua udah di akhir hayat, enaknya diputerin biola apa dibacain Yasin? Biola kan gocap, gope itu. Ustaz, ini paling murah sejaksel Ustaz. Paling murah sejaksel. Kagak ada. Giliran TPA gocap dikata mahal. Kan paul namanya begini. Padahal kalau kita udah sakaratul maut Pak, apa yang kita tungguin? Surat Yasin, Ratib, Al-Haddad. Anak kita panggil, cucu kita panggil, pada asik main Mobile Legend. Engkongnya udah ngapa-ngapain aja. Nanya, mata ke sini. Oh, mulut ke engkongnya. Ngapa kong? Gue mau mati ini baca Ratib Haddad. Kata anak main Mobile Legend, Ratib Haddad. Yang mana kong ya? Kita gak tahu Pak. Karena kita lupa. Untuk menjadi soleh itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk keluarga. Anak kita Pak, kalau kita sudah minta baca Al-Quran di akhir hayat kita Pak, kalaupun dia pernah kita didik dengan benih-benih keimanan dari kecil Pak, dia paham kesolehan itu datang, dia bacain surat Yasin, wal Qur'anil Hakim, anak sampai akhir ayat tuh, akhir surat, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadi. Habis itu baca Ratib Al-Haddad. Enak Pak, arwah kita dicabutnya ya Allah. Lah ini anak, saya kagak bisa Pak. Lah kan dulu Bapak mau nyekolahin saya TPA gocap katanya mahal. Datang Ustadz juga kagak ada yang datang ke rumah. Akhirnya udah gitu Pak, tenang aja Pak, saya ada solusi. Saya puterin YouTube. Bapak maunya siapa? Saya Sudes, Surem, apa mau siapa? Sebutin aja. Lalu bisa, itulah gampang. YouTube apa yang kagak bisa sih? Ini orang udah ngapa-ngapan, napes. Malaikat maut udah di ujung kaki. Diputerin YouTube. Ini YouTube bukan YouTube yang premium. Baru 5 ayat iklan. Situkul. Shopee COD. Ya Allah. Bukannya bacain Yasin. Malah Shopee COD. Pak, ayo nih. Yang hadir di sini. Pengingat buat diri saya, pengingat buat semuanya. Kalau malam ini kita berada di sini, pertanyaannya, di manakah anak-anak kita? Di manakah anak cucu kita? Kalau kita minal muhibbin, cinta kepada para ulama, anak kita cinta sama siapa? Anak kita gandrung sama siapa? Belum lama Pak, 3 minggu yang lalu, ada YouTuber dari Amerika. Ada yang tahu nggak siapa? I Show Speed. Wah, namanya keren banget. Itu nama akunnya. Namanya Speed. Artis Pak. Kulit hitam, mohon maaf. Yang udah kenyang hidup mendapatkan sikap rasis di Amerika. Ini followersnya jutaan Pak. Datang ke Indonesia. Itu di Bandara Soekarno-Hatta. Yang jemput siapa Pak kalau bukan umat Muhammad? Namanya Irfan, Faisal. Kalau perempuan Zahra, Mutmainah. Siapa lagi? Faiz, Hasan. Siapa lagi Pak? Itu orang tuanya umat Muhammad semua Pak. Tetapi karena efek pengaruh dari jauh pada ilmu, kun aliman au muta'aliman. Nah yang terakhir nih, kita jadi orang alim kagak, nyantri juga kagak, mental santri juga nggak punya. Ya udah dah, kata Abu Darda, au mustami'an. Jadilah orang yang ketiga, yaitu orang yang rajin. Nih kayak gini nih, datang apa-apa dah. Jider, tahu jider? Tahu jider Pak? Ngaji sambil jider, apa dah? Jiping, ngaji sambil nguping. Udah cukup dua itu. Jiping, jider masih penting. Jangan jiles. Apa jiles? Ngaji sampai pules. Ini saya ngomong udah hampir 45 menit nih Pak. Kadang ada jamaah
guru udah ngomong sejam, dia pules pak, tanak banget tidur, ini berkeringat nih, kerah berkeringat, bangun-bangun guru ngomong gini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid. Dia mendusin tuh, bilang gini, tumben guru ngajar cepet banget. Kata temennya apa, Paul, guru ngomong sejam lu pules, lu kata cepet. Nih pak, kan begitu kan gitu ya. Saya juga termasuk sebenarnya. Saya dulu waktu hadir malam Jumat tuh kalau ke Prapanca, ikut majelis hizib. Saya masih kecil-kecil, masih kayak gitu tuh, umur masih SD. Kadang datang ke Solo jam 8, udah ngantuk, orang baca Yasin, baca hizib, saya udah pulas. Kapan musim? Ya tapi sebelum keluar, makanya jadi begini badan saya. Yang ketiga, kita alim bukan, nyantri belajar juga bukan. Yang ketiga tadi jangan males dengan ilmu dah. Ada yang bersisa-sisa tenaga, pagi datang, siang datang, sampai masjid, maghrib ikut ngaji. Lihat muka Ustaz, bagaimana ngomong ya Allah. Tuh Ustaz gemoy banget. Kata di bapak, udah ngopi masih ngantuk. Lemah lelah ya. Datang dari belakang lagi, nyampe rumah jam 4, jam 5. Itu udah bagus banget. Ada yang udah berjuang pak, gimana cara kata ngantuk? Ibu lagi itu selonjoran. Kalau bapak-bapak mah nggak ada selonjoran nih pak. Kalau bapak ibu-ibu nih pak, saya kalau ngaji nih dulu, waktu baru-baru ngajar majelis taklim pak, ibu-ibu, saya pernah datang ngisi pengajian tuh datang jam 1:30 udah datang ke musola. Saya ditegur sama almarhumah umi saya. Mau kemana? Ngajar itu musola. Jangan buru-buru. Kata saya, Mi, itu nenek-nenek udah berangkat. Nenek-nenek mah berangkat ngaji, bukan nih emang dia pengen cepet duluan, dia mengejar tembok. Saya kata ngejar tembok. Maksudnya apa? Lah dia pengen nyender. Kan guru ibu-ibu makan kalau ngaji, tempat paling sial itu kalau duduk paling depan. Makanya ibu-ibu pak kalau ngaji pak itu tasnya gede-gede. Bukan buat apa? Buat nutupin kaki kalau udah baal. Kaki nih udah dilipat, udah kagak kuat nih, depan kita guru. Buat selonjor gua kagak sopan. Bu ya? Bu ya? Buat selonjor gua kagak sopan. Fungsi tas itu yang digunakan untuk nutupin kaki. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua, ini biar para suami tahu bagaimana perjuangan istrinya nyari ilmu. Udah habis ngaji, itu kan ada lontong, tahu isi, dadar gulung, pisang Ambon, kue unti. Ini jawaban dari rahasia yang misterius sampai saat ini. Bapak kalau ngopi sore-sore, kenapa tuh dadar gulung udah bonyok? Karena ibu-ibunya masukin ke dalam tas. Pulang dia numpang sama temennya naik motor beat, kejepit tuh dadar gulung. Bapak ngopi sore-sore pulang kerja, dadar gulung sepotong, tahu isi udah mojrot. Lontong udah begitu bentuknya. Masih mending pak, pisang Ambon ujungnya hancur. Perjuangan ono yang di belakang loh, yang masukin ke dalam tas gede. Alhamdulillah, syukur-syukur dia keluarin tuh sore pak. Ada yang ngaji Rebo baru ingat hari Sabtu, kue unti udah mateng, dadar gulung udah basi. Ngaji Rebo lupa tuh tas dicantolin aja. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu mau kondangan dipakai, kata dia pasti roboh lah, anget semua ini. Pisang Ambon udah bonyok, udah coklat aja tuh. Nih pak, nggak apa-apa. Makanya dulu ada seorang mantan presiden nyindir ibu-ibu pengajian, jangan dengerin. Dia kagak tahu perjuangan bangsa, dia nggak tahu perjuangan umat, bagaimana menjaga keistiqomahan dan mencari ilmu. Kan berat pak. Lah kita mah ini jangan kata berat pak, ibu-ibu paling berat pak. Pagi subuh udah ngopenin lakinya, ngopenin anaknya, cucian numpuk, setrikaan apalagi. Jam 1 udah beres semua, habis makan nasi nambah 2 kali sayur asam semangkok sama pisang sama ikan kembung. Baru buat selonjoran, musola udah ngiung-ngiung aja. Baca sholawat, Allahumma sholli, dipanggilin teman-teman pada ngaji, kata dia gubur buat selonjoran ini. Jam 1 dipanggilin aja mamah musola berangkat. Makanya pak, saya kalau pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dia ngantuk saya nggak pernah bangunin pak. Saya kagak tahu. Bisa jadi nih orang datang udah lelahnya luar biasa. Masih bela-belain menjadi mustami'an.
yang punya toko sambil dagang diputar tuh ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Sempet-sempetnya dia putar ceramahnya Ustadz Dasaat Latif sambil ngibur, ketawa-ketawa sendirian dengan ceramah. Kadang ada yang dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, dengar ceramahnya para habaib, para kiai, Habib Rizik diputer-puter. Bagus Pak, kita masih punya ruh untuk mencari ilmu meskipun kadang mustami'an. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu ini pahalanya gede luar biasa Pak. Gede luar biasa. Dalam riwayat Muslim dikatakan orang yang datang mencari ilmu itu mendapatkan persaksian dari para malaikat. Tetapi kalau dialog di akhir ini Pak, dalam hadis Muslim, ini dialognya nih, para malaikat sempat protes kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah mengatakan, siapa yang datang di situ? Fulan, ya Allah. Tetapi malaikat ada yang protes nih Pak. Malaikat kan kerjaannya kan datang ke majelis kayak gini Pak nih. Mudah-mudahan kita disebut di sisi Allah Ta'ala Pak. Amin. Kata malaikat, ya Rabb, fa inna fihi fulan. Di majelis itu ada seseorang. Fa innama ya'ti lihajah. Itu orang cuma datang gara-gara satu urusan. Kalau dia bujang, dia datang majelis karena memang ada calon mertuanya, biar dapat pandangan dari calon mertua, dia rajin juga nih ngaji ini. Ada yang datang gara-gara kebuli, ada yang datang bawa niat pengen bungkusin snack. Kalau ibu-ibu kan tas, bapak-bapak mah nggak pernah bungkus, paling plastik dimasukin ke sarung, jaga-jaga, ntar pulang masukin. Masya Allah. Pak, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dibantahlah pernyataan dan pertanyaannya malaikat. Innama ya'ti lihajah. Apa kata malaikat? Ya malaikati ishadu, ya malaikati saksikanlah wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb, fa inna fihi fulan. Itu ada seseorang yang pengen karena satu hajat aja, pengen makan, pengen ini, pengen ketemu gurunya doang. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Itu kaum gak bakalan rugi meskipun kita datang kagak mudeng, kagak nyambung, udah biarin aja dah. Yang penting kita masih berada di dalam majelis kebaikan. Yang terakhir, kun aliman au mustamian kun aliman au muta'aliman au mustamian. Yang terakhir, au muhibban, atau cinta sama ilmu dan para ahli ilmu. Emang kita bukan ulama, kita bukan santri, dengerin mengaji juga jarang, datang juga cuma ngantuknya doang. Tapi bela-belain, kadang ada murid yang nyumbang air buat gurunya. Masjid, acara besok ya, berapa tuh? Udah deh, saya nyumbang 10 dus air. Ntar yang balas, yang ngautin lagi. Ntar tentengan kiai saya ngurusin. Ntar jamaah ini saya wah, Masya Allah Pak. Dia minimal apa Pak? Muhibban. Tidak ada perasaan untuk memusuhi. Ini udah langkah ngaji, musuhin paling getol. Asal speaker masjid keluar, udah protes saja. Coba deh tuh, kalau bisa speaker dalam aja dah. Ini udah mulai nih Pak, udah mulai nih. Ada yang gerah dengan pengajian, gerah dengan azan, pelan-pelan. Kemarin ngusulin kalau bisa pas lembangan qomat, habis qomat matiin aja, sholatnya pakai speaker dalam, maju lagi. Oh iya, mohon maaf dah, besok yang pakai speaker luar azan aja, pas qomat mah pakai speaker dalam. Begitu aja terus tuh, lama-lama speaker turun Pak. Tunis, negeri Tunis Pak, Tunis di tahun 2000 itu pernah sampai hampir masjid itu nggak boleh pasang speaker Pak, nggak boleh. Ini kalau udah sampai derajat begini Pak, kita ngeladenin orang-orang yang hatinya kotor atas dasar apa namanya? Emansipasi. Emang bertimbang berapa lama sih ngaji? Emang ada sampai subuh ngaji? Jangankan dia, kita juga yang ngaji capek, pengen balik. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, wala takun khamisan fatuhlak atau fatahlik. Jangan jadi orang yang kelima, enggak jadi empat-empatnya, maka engkau akan menjadi orang yang paling sial, engkau menjadi orang yang paling rusak, engkau menjadi orang yang paling berantakan hidupnya. Hari ini Pak, kalau Bapak pergi ke arah utara Pak, ke arah Blok M, GBK, Taman Kota, pergi kemana, Taman Ria, Senayan, Bapak pergi ke Kota Tua Pak, itu isinya umat Muhammad SAW.
kasus pendidikan, kasus rumah tangga zaman sekarang, Pak. Itu kunci jawabannya bukan ada pada mereka, bukan pada presiden, bukan pada menteri, jawabannya ada pada diri kita. Karena kita yang nggak serius membawa ilmu ke rumah-rumah kita. Kita rajin ilmu, Pak, tetapi nggak berdampak pada keluarga kita. Akhlaknya jauh dari ilmu, tingkah lakunya jauh daripada ilmu. Kemarin siapa yang hadir maulid di South City, Pondok Cabe, hari Sabtu yang lalu? Ada Gus Baha tuh, datang kayak gitu. Gus Baha tuh, diundang sama Profesor Troy Shihab. Itu sekaligus launching bukunya Habib Troy Shihab. Udah kan Habib, cuma jarang disebut. Itu beliau ngerilis buku, Pak. Judulnya unik, yang hilang dari kita hari ini, .2, akhlak. Akhlak kita sudah hilang, Pak. Kita rajin mencari ilmu, tapi akhlaknya cuma di majelis taklim. Tapi kalau udah sampai rumah, akhlak kita berubah. Ibu-ibu jadi malaikat di mana? Di majelis taklim. Udah nyampe rumah jadi genderuwo lagi. Berubah. Kita kalau mau guru tazim banget, omongan kita lembut banget, akhlak kita cakep. Tapi kalau nyampe rumah, Allahu Akbar, Pak, masuk rumah aja kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tahu di rumah nih ada yang akhlaknya jelek, istri juga begitu. Pulang ngaji nih, ditahu di rumah lakinya akhlaknya jeleknya luar biasa, brengseknya luar biasa. Depan pintu rumah mau masuk, a'udzu bikalimatillahi tammati, 3 kali dibaca. Pak, kenapa, Pak? Karena akhlak kita cuma akhlak di luar saja, tetapi di dalamnya belum. Kalau kita akhlak luar dalam, Pak, kita akan temukan seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dulu para sahabat penasaran, Pak. Laki-laki dan perempuan dari kalangan sahabat penasaran, menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabannya ringkes. Jawabannya kana khuluquhul Quran. Para sahabat penasaran, ini Rasulullah baiknya di luar doang sama kita apa gimana? Ternyata Rasulullah luar dalam baik sama sahabat. Sama dengan para istrinya, akhlak beliau dengan anak-anaknya sahabat sama dengan anak-anaknya sendiri, akhlak beliau dengan anak-anak kecil di rumah sama dengan Sayyidina Hasan dan Husain dan saudara-saudaranya. Kalau kita kan nggak ada, Pak. Kalau sama istri ngomong dihentak-hentak kayak kol-kolan, ini rapi dikit kita tanya mau mana? Dan ngomong galak deh, dihentak kayak kol-kolan. Tapi kita bapak-bapak ketemu teman di kantor yang cakep-cakep, yang mulus-mulus, yang glowing-glowing, ketemu anak kos-kosan, salam
di kantor yang apa kamu harusnya cuma yang ini nih, masya Allah, muka glowing, badan langsing, suara lembut. Kamu sarapan dulu. Sebulan pertama cuma di bawah itu waktu sarapan. Bulan kedua berpindah makan di pantry. Ada masih selamat atau kakak. Entar bulan ketiga nanya, rumah di mana nih? Di Cakung. Salah dong. Boleh dah sekali. Kalau Cakung Cilacap kan jauh. Jauh dari gimana? 10 meter tuh pakai. Kan itu pertimbangannya tuh. Sama suami itu begitu Pak. Akhlak kita kembali. Sama bini begitu Pak. Asal nongkrong atau di kafe. Kopi 100.000 kata rumah. Oh betul-betul tuh. Wajib bayar rumah banyak. Bini minta beli pernah. Oh 200.000 kita kemahal. Itu pun bisa dari tahun. Bang, ayah mau dibukur apa? Berapa? Mesti, wah, aku pernah kopi. Gila kopi, sekali kopi. Tuh kopi ini bisa jadi limbah. Yang biar mendingan kencing. Kita sering banget salah menuhankan, salah mengindahkan, salah mengangkat derajat orang. Yang di rumah kita hinakan, di luar rumah kita muliakan. Yang di dalam rumah kita mudah, yang di luar kita berikan senyum. Ini persoalan akhlak kita salah menempatkan. Kenapa? Karena ilmu yang tidak kita bawa ke dalam rumah, sehingga kadang kita merasa soleh. Tapi kapan? Kalau di depan guru, kalau di balik rumah kita, ya kalau udah lagi itu cakar-cakaran lagi. Kenapa Pak? Karena ilmunya tidak diresep dalam hati. Salah satu di antara faktornya kalau katakan Imam Al-Ghazali adalah keikhlasan kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keikhlasan niat, dan Allah berkahi majlis ini, Allah berkahi majlis ini, mudah-mudahan semakin bermanfaat. Ini kalau di setiap kelurahan ada majlis taklim begini Pak, Masya Allah. Jangan kan tiap bulan, tiap minggu, ini bagus nih. Jarang-jarang ada majlis di aula Bapak Ibu dengan penting supaya selaras. Jangan sampai bapaknya rajin ngaji, lagi nggak rajin ngaji, atau kembali istrinya rajin ngaji, bapak rajin ngaji. Ada nyambung frekuensi. Mudah-mudahan majlis taklim ini Allah berikan manfaat, berikan keberkahan yang suasana sehingga berdoa pada guru kita, yang di bawah kami dan para guru kita, para asatidzah, para alim ulama. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kejagaan, Allah menangkan perjuangannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan para pengatur, para pengurus, Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikan datangnya dari Allah Ta'ala, kalau ada kekurangan datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan begitu. Maaf yang seluas-luasnya, lebih khusus pada para guru, para alim ulama. Mohon maaf kalau saya lantang atau mungkin congkak atau mungkin merasa sombong. Mudah-mudahan itu bukan maksud dari saya, tapi tujuannya adalah untuk menasihati diri saya pribadi dan para jemaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah majelis ilmu yang berbahagia, kegiatan saya mampu ceramah yang disampaikan oleh guru kita, semoga kita bisa bermanfaat dan mengamalkan kehidupan sehari-hari. Saya sebagai petugas taklim di sholat mengumpulkan itu maka di dalam kesehatan jadi bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan kita sehat walafiat. Ini
بالهدى واجعلنا ممن يستمع في رضاه ولا اللهم نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير مثل في ضريبته ومعافاته من الفتن والسوء على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jujur kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mujur kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Ini nggak ada nomornya apa ya? Harus kok. Kalau boleh nggak ada nomornya ya? Yang mana nomornya? Nomor si yang terima ini. Ini balatan